Halo sahabat Liputan6.com, ketemu lagi bareng aku Sheila Oktarina di News Flash edisi hari Senin tanggal 31 Juli 2023. Langsung aja, ini dia beritanya. Pasca ungkap kasus suap di Basarnas, pimpinan KPK akui terima teror yang mengancam nyawa. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membenarkan dirinya mendapatkan ancaman ataupun teror dalam beberapa hari terakhir ini. Teror terjadi setelah KPK mengungkap adanya tindak pidana suap di Basarnas yang diduga melibatkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Affandi. Awalnya, Gufron membahas soal adanya pihak yang sengaja ingin membunuh karakternya dengan menyebut dirinya mengikuti akun porno di media sosial. Setelah membahas hal itu, Gufron mengaku juga adanya pihak yang tengah meneror dirinya. Gufron mengatakan pada Jumat malam bukan hanya dirinya yang mendapatkan teror berupa karangan bunga, melainkan juga pejabat struktural dan pimpinan KPK lainnya yaitu PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Brigjen Pol Asep Guntur dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menerima karangan bunga teror tersebut. 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Cina dirayakan dengan pertemuan bilateral Chengdu, Cina 27-28 Juli 2023 lalu. Kota Chengdu sendiri dipilih agar Presiden Jokowi terkesan dengan pembangunan kota, infrastruktur jalan, dan kemegahan bangunan terluas di dunia. Menurutnya, seolah-olah Cina sudah siap nih menjadi mitra strategis jangka panjang Indonesia dalam membangun IKN. Xi Jinping dan Jokowi sepakat dengan 8 kesepakatan ekonomi. Di antaranya, kesepakatannya adalah protokol tentang persyaratan pemeriksaan dan karantina untuk ekspor serbuk konjak dari Indonesia ke Tiongkok. Protokol tentang persyaratan fitosanitari untuk ekspor tabashir dari Indonesia ke Tiongkok. Rencana aksi kerjasama bidang kesehatan. Kemudian ada nota kesepahaman tentang pusat penelitian dan pengembangan bersama. Nota kesepahaman tentang kerjasama perencanaan, berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pemindahan ibu kota baru Indonesia. Terus nota kesepahaman tentang peningkatan kerjasama Indonesia-Tiongkok two countries, Twin Parks, nota kesepahaman tentang pendidikan bahasa Tiongkok, dan terakhir nota kesepahaman tentang kerjasama ekonomi dan juga teknis. Asosiasi Pengusaha Indonesia menanggapi tuntutan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh yang meminta pemerintah menaikkan upah minimum provinsi 2024 dan upah minimum kabupaten atau UMK 2024 sebesar 15%. Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani menilai perhitungan kenaikan upah minimum sudah diatur jelas di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal mengatakan, usulan dinaikannya upah minimum 15% itu diperoleh dari hasil survei lapangan kebutuhan hidup layak atau KHL serta indikator makroekonomi, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ada 3 alasan kenapa para buruh meminta kenaikan UMP kisaran 10 hingga 15%. Pertama, dari hasil survei KHL di 25 kota industri seluruh Indonesia, seperti Jabodetabek, Sidoarjo, Semarang, Makassar, Morowali, Batam, Mimika, dan Ambon, ditemukan kenaikan nilai KHL 12 hingga 15%. Dan survei itu sudah dilakukan pada tahun 2022, 2023, dan untuk prediksi 2024. Itu dia tadi News Flash hari ini edisi 31 Juli 2023. Aku Sheila Oktarina pamit undur diri, and see ya!